Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina
الله ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أما بعد وقد قال التقول فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فقد قال التقول قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين صدق الله العظيم. Masyarakat muslimin jamaah Muhammadiyah Agung Al-Tihad pada tanggal Banten, insyaallah kita senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Ilahir Rabbi Tuhan yang maha segalanya, yang telah menganugerahkan nikmatnya kepada kita, wabil khusus nikmat iman dan nikmat Islam, nikmat takwa dan nikmat ihsan, nikmat yang agung, nikmat yang mahal, nikmat yang berharga, nikmat yang hanya Allah berikan kepada hamba-Nya yang dirahmati dan diberikan kasih sayang. Alhamdulillah, nikmat tersebut adalah yang mengantarkan kita, yang memandu kita untuk kesejahteraan, kedamaian, ketertiban kehidupan kita di alam dunia ini. Dan insyaallah nikmat iman dan nikmat takwa juga nikmat yang mengantarkan kita untuk kebahagiaan kehidupan kita kelak di akhirat, kehidupan yang hakiki, kehidupan yang abadi insyaallah. Oleh karena itu, sebagai hamba Allah yang beriman dan bertakwa, sudah sepatutnya yang dan seyogyanya kita bersyukuri atas nikmat-nikmatnya, tentunya dengan melaksanakan segala perintah dan meninggalkan segala larangan. Shalawat serta salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW serta keluarga dan para sahabatnya dan kita sebagai umat yang insyaallah senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk keluarga kita, anak cucu kita, cicit kita insyaallah, dan insyaallah kelak di masyarakat setelah hari kiamat akan dibangkitkan kembali, kemudian Allah akan kumpulan pada yang maha luas, yakni pada maha. Insyaallah kita akan mendapatkan syafaat dari Nabi kita, yaitu syafaatul masyaallah, pertolongan dari Nabi kita yang begitu dahsyat, panas, terik, dahaga, lapar, masyaallah. Itulah syafaat dari Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyarakat muslimin jamaah umat insyaallah ya Allah berkala alhamdulillah hari ini tanggal 12 Zulhijjah bertepatan dengan tanggal 29 Mei, di mana saudara-saudara kita yang melaksanakan ibadah haji kami sudah berkumpul mereka di Mina untuk melaksanakan Jumrah Ula Wusta Aqabah. Besok tanggal 13 Zulhijjah, saudara-saudara kita yang telah wukuf di Arafah dan telah melaksanakan sholat umrah di Mina sampai hari besok, insyaallah saudara
kemudian diberikan kemudahan, tentunya mendapatkan haji yang mabrur dan mabrur insyaallah. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu kurang lebih 3 juta lebih jamaah haji yang kami melakukan ibadah haji di Makkah Al-Mukarramah, Madinah Al-Munawwarah. Kurang lebih 250.000 jamaah Indonesia kali ini yang berangkat. Dan untuk Provinsi Banten kurang lebih 13.000 jamaah haji Provinsi Banten. Dan untuk Kota Tangerang kurang lebih 1.600 jamaah yang tahun ini berangkat menunaikan ibadah haji. Mudah-mudahan jemaah saudara-saudara kita yang telah dipanggil untuk ibadah haji mendapatkan kemudahan dan kesehatan. Tentunya sekali lagi tadi yang mabrur dan mabrur insyaallah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tema khutbah pada hari ini yaitu mempertahankan spirit kurban dan haji pasca Idul Adha. Marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa yang sebenar-benarnya yaitu dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauh segala larangan. Salawat salam semoga senantiasa tercurah kepada suatu hasanah kita Nabi Muhammad SAW. Baru saja kita melewati hari-hari yang penuh berkah, hari raya Idul Adha, dan kita masih berada di hari-hari akhir. Bagian dari saudara-saudara kita yang melakukan ibadah haji kita dan sebagai yang lainnya di tanah air dalam melaksanakan ibadah penyembelihan hewan kurban. Namun pertanyaan besar yang harus kita temukan hari ini adalah apakah setelah momentum Idul Adha berlalu semangat atau spirit ibadah juga ikut berlalu. Ketika kita berkurban, Allah SWT secara tegas mengingatkan kita bahwa yang sampai ke hari-harinya yang mengetuk pintu ridhonya bukanlah tumpukan daging yang ini, bukan pula tetesan darah hewan yang membasahi bumi. Allah SWT sama sekali tidak membutuhkan itu semua. Dan dia datang dengan penuh rahmat, dan dia timbang di atas derajat keadilannya adalah ketakwaan yang terhujam kuat di dalam hati kita yang paling dalam. Hakikat dari ibadah kurban bukanlah tentang seberapa mahal harga hewan yang kita miliki, seberapa gemuk fisiknya, atau seberapa megah nama kita tertulis di papan pedoman masjid. Semua itu hanyalah buku suara. Isi yang sesungguhnya adalah keikhlasan yang murni, ketundukan jiwa dan hati, dan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Disinilah letak ujian batin bagi setiap mudhari ke orang yang berkurban. Allah ingin melihat apakah di dalam setiap rupiah yang kita keluarkan ada rasa pamer atau riya, ataukah murni karena rindu akan cintanya kepada Allah. Jika ketakwaan yang menjadi motor penggeraknya, maka kurban tersebut akan menjelma menjadi cahaya yang menerangi hati kita pasca Idul Adha, yang membuat kita sadar bahwa segala yang kita miliki di dunia ini adalah titipan yang suatu waktu harus siap kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka celakalah jika kita berkurban namun hati kita masih penuh rasa sombong, merasa lebih mulia dari tetangga yang belum mampu memberi hewan kurban. Ingatlah bahwa kurban yang kita sembelih itu akan sirna dan menjadi daging yang habis dikonsumsi. Namun catatan takwa di dalam hati kita itulah yang akan abadi menghadap Allah di akhir zaman. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 27, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. La ilaha illallah wa la ilaha illa huwa wa la ilaha illa
Daging-daging kita dan dagingnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah. Tetapi ketakwaan dari mula yang dapat mencapai. Quran surat Al-Hajj ayat 30. Spirit kurban pada hakikatnya adalah tentang menyembelih egoisme, mengikis ketamatan, dan meruntuhkan menara kesombongan yang seringkali tumbuh subur di dalam dada kita. Hewan ternak yang kita sembelih kemarin hanyalah simbol, namun target sejatinya adalah menyembelih sifat-sifat kebinatangan yang ada dalam diri manusia, seperti rakus, mau menang sendiri, dan acuh terhadap penderitaan bersama. Jika saat momentum Idul Adha kita begitu ringan tangan dan ikhlas mengorbankan bagian harta yang kita cintai demi membeli hewan kurban, maka lembaran baru pasca Idul Adha adalah ujian konsistensi yang sesungguhnya kita dituntut untuk tetap menjaga nyala api keikhlasan tersebut dalam setiap amal perbuatan kita sehari-hari, tanpa lagi mengharapkan pujian atau ria maupun popularasi atau sunnah. Pasca hari ini mari kita buang jauh-jauh sifat iri dan pelit. Jangan sampai setelah kurban berlalu karena kita kembali memegang erat harta dunia dan menutup mata dari berita kaum duafa. Sebaliknya, kita harus bertransformasi menjadi pribadi yang selalu siap berkorban, baik mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, hingga materi demi terwujudnya kemaslahatan dunia. Tegaknya keadilan sosial dan kejayaan agama Allah SWT, sebab seorang mukmin sejati tidak akan pernah berhenti berkorban hingga ia meletakkan kaki ke dalam surga. Maka tanyakan pada diri kita masing-masing, jika untuk membeli hewan kurban jutaan rupiah kita mampu, mengapa untuk sekadar bersedekah ribuan rupiah kotak amal masjid setiap Jumat kita masih merasa berat? Oleh karena itu, mari kita buktikan bersama-sama bahwa kebaikan, ketaatan, dan kesalehan yang kita tunjukkan selama ini bukan sekedar ibadah musiman yang datang dan pergi mengikuti kalender tahun. Kita bukan hamba Allah yang soleh hanya di bulan Ramadan atau saat Idul Adha saja, lalu kembali menjadi pribadi yang lalai ketika momentum itu berlalu. Kesalehan jangan seperti kerja gelombang yang pasang saat hari raya, namun surut dan kering di hari-hari biasa. Sebaliknya, mari kita transformasikan spirit ibadah tersebut menjadi sebuah kepribadian, sebuah karakter dan identitas diri yang melekat erat dalam kantor kita akhir hayat hidup. Kita ingin agar sifat dermawan, keikhlasan, berkorban, semangat berjamaah di masjid, dan kebersihan hati dan sifat sombong benar-benar menyatu dalam darah dan tulang kita. Ketika kebaikan telah menjelma menjadi kepribadian yang mengangkat, maka dalam kondisi pasang surut kehidupan pun akan tetap istiqomah. Inilah sejatinya pembuktian iman yang jujur, menjadi hamba Allah yang setia di setiap waktu dan tempat, hingga kelak Allah memanggil kita pulang dalam keadaan husnul khatimah, membawa catatan amal kebaikan yang tak pernah gagal. Masyaallah muslimin rahimakumullah, bagi saudara-saudara kita yang melaksanakan ibadah hari ini, bukan perjuangan mereka bukanlah saat mereka jumlah atau tawaf wadah, mereka saat mereka kembali ke tanah air. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim mengenai balasan haji yang mabrur, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa jannah. Artinya, yang mabrur tidak ada balasannya baginya mereka. Para ulama menjelaskan bahwa salah satu kata utama haji yang mabrur adalah adanya perubahan perilaku ke arah yang lebih baik setelah pulang dari haji. Jika sebelum haji dia jarang ke masjid, para haji yang menjadi ahli masjid. Jika sebelum haji yang bukan peduli pada sesama, para haji yang menjadi sosok yang dermawan. Seperti ini juga berlaku bagi kita yang belum berhaji, bersamaan setara tanpa memandang kasta
yang disimbolkan dengan pakaian ihram serta fokus berzikir kepada Allah selama hari raya akan tetap membekas dalam kehidupan sosial kita sehari-hari. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, konsistensi atau istiqomah dalam menjaga ibadah adalah kunci utama. Sekaligus ukur utama diterimanya amal soleh kita di sisi Allah SWT. Para ulama seringkali mengingatkan bahwa tanda paling nyata dari sebuah ibadah yang terima atau makbul dan berakhirnya ibadah dan kebaikan baru setelah. Jika semangat bertauhid, berbagi dan mendekatkan diri kepada Allah memuat begitu saja, jadi berlalunya semua takbir Idul Adha, maka kita patut khawatir bahwa ritual yang kita lakukan kemarin berbulan ibadah menggugur kewajiban belum menyentuh esensi usaha. Istiqomah pasca Idul Adha adalah ujian keimanan yang sesungguhnya beramal secara bersifat. Makanya saat berada di momen-momen besar keagamaan memang indah, namun mempertahankan ritme ibadah tersebut di hari-hari biasa jauh lebih mulia. Allah SWT tidak melihat berapa besar ledakan amal kita di satu waktu, melainkan berapa kokoh kontinuitas amal tersebut dalam mengarungi pasangan surutnya kehidupan. Disinilah letak rahasianya istiqomah dalam kebaikan. Meskipun hal itu tampak kecil dan sederhana di mata manusia, memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Dia adalah benteng yang menjaga hati kita agar tidak layu setelah musim ibadah usai, sekaligus menjadi bukti paling jujur bahwa kita menyembah Allah yang Maha Esa, bukan menyembah bulan atau momentum yang akan hilang. Maka ketahuilah wahai saudara, Allah SWT tidak mendesain Idul Adha agar kita menjadi soleh selama 4 hari saja. Idul Adha adalah madrasah ritual singkat yang berikutnya harus kita praktikan sepanjang tahun. Konsistensi kita setelah hari raya ini adalah jawaban konflik. Apakah kurban kita benar-benar kepada Allah? Apakah hanya sekedar rutinitas budaya yang berkurang tanpa makna? Jangan pernah biarkan Idul Adha yang mulia ini membuat begitu saja dan hanya menjadi sekedar dua tahunan yang tanpa bekas dalam kehidupan kita. Amat disayangkan jika hutang rupiah yang kita keluarkan untuk berkurban atau lelahnya fisik saudara kita dalam menunaikan manasik haji hanya meningkatkan cerita sejarah tanpa membawa perubahan pada keluarga sahabat kalian. Jangan biarkan momentum ini berlalu bagai angin lalu, di mana setelah itu ada usai kita kembali bergelimang dalam kelalaian, kembali memelihara sifat egois dan kembali menjauhkan dari masing-masing Allah. Sebaliknya jadikanlah momentum Idul Adha ini sebagai batu loncatan atas kaki wain yang kokoh untuk mengakselerasi dan meningkatkan ketaatan kita kepada Allah SWT di bulan-bulan berikutnya. Anggaplah kurban dan haji sebagai bahan bakar spiritual yang baru saja. Barakallahu wa lakum bil Qur'an hadir wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwasyakirul alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa li sa'iril mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanihi. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsiran. Amma ba'du.
ayuhanna bertakwa fima wantahu amma naha wa'lamu anna allaha amarakum bi'amri pada bibina wa tanna bimalaikatihi bikulli Allah ta'ala inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad wa sallallahu Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa Ammar sahabat wa tabi'in wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil wa qanna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wa amwat Allahumma izzil islam wal muslimin wa adhil syirka wal musyrikin وانصر عبادك الموحدين وانصر المنصرين واقبل من قدر المسلمين ودمر اعداءك اعداء الدين واعطي طريقك الى يوم الدين اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن في بلادنا اندونيسيا خاصه والشاهد والمسلمين عامه يا رب العالمين Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Ibadallah inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar ya'idukum la'allakum tadhakkarun wazkurullaha al-'azim yadhkurkum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar.